Cerdas Indonesia, profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Ya, adapun acara diseminasi kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa bersama, yang ketiga ice breaking, yang keempat materi diseminasi, yang kelima pemecahan kasus, keenam diskusi, yang ketujuh refleksi, dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, untuk yang pertama kami persilakan kepada Ibu Luh. Ya, sebelumnya ada beberapa yang mau disampaikan oleh Bapak PLT pada saat ini. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya selaku PLT SD Negeri 2 Bulungan. Dalam ini dari guru-guru yang CGP akan melakukan kegiatan destinasi dan semua sudah dari peserta sudah bisa hadir. Saya selaku PLT mengucapkan juga terima kasih dan harapan saya selaku PLT semoga acara ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir dan menghasilkan apa nantinya hasil diskusi diseminasi ini sesuai dengan harapan dari guru CGP yang mereka ikuti. Nah, dalam kesempatan ini saya untuk mempersingkat waktu, saya nyatakan buka dan untuk dilaksanakan kegiatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada saya untuk acara. Terima kasih Bapak PLT sudah memberi sambutan. Nah, Bapak Ibu absennya sudah diisi ya. Ya, sambil absen diisi dan berjalan. Sekarang tiba waktunya kepada Ibu Elu akan memberikan bagaimana penyebaran budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah dan di rumah. Silakan Ibu. Terima kasih untuk Ibu Moderator dan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Guru semua, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak PLT SD Negeri 2 Bulungan karena sudah memberikan dukungan penuh kepada kami semua untuk melakukan acara diseminasi pada pagi hari ini. Mohon izin semua saya berdiri untuk menyampaikan materi hari ini. Hari ini adalah hari di mana kami selaku CGP Angkatan 11 ditugaskan untuk melakukan diseminasi dari aksi nyata pada modul 1.4, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah dan di rumah. Adapun susunan acara tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Moderator. Kemudian sedikit saya akan memperkenalkan dari fasilitator yang saya dapat, yaitu di Angkatan 11 ini adalah Nilo Putudian Rosdiani dengan pengajar praktek yaitu Bapak Kadek Sudana. Sebelum acara atau materi inti saya jelaskan supaya Bapak Ibu tidak tegang semuanya, hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk melakukan ice breaking. Ice breaking di sini adalah menebak gambar yang nantinya Bapak Ibu menjawab gambar apakah itu. Oke, jangan tegang semua Niki, santai saja. Di sini kita sharing, tidak ada istilahnya saya lebih pintar, kalian
saya guru tidak seperti ini, tetapi kita sharing pengalaman apa yang saya dapat di pendidikan guru penggerak, itu yang akan saya sebarkan kepada rekan-rekan semua. Ya, untuk ice breaking pertama ini ada gambar, silakan siapa yang ya silakan Bu menulis. Ya, betul sekali, kasih tepuk tangan dulu para penulis. Lanjut untuk yang langkah kedua. Siapa yang bisa tebak? Siapa yang bisa bertebak? Ya, Bu Nara. Lampung, Kota Lampung. Iya, benar ya. Kasih tepuk tangan lagi Bu Nara. Yang selanjutnya. Yuk, siapa yang bisa? Iya, bisa ya. Lanjut. Yang ini apa? Kawan semua. Coba. Ayo. Kawan semua. Ayo, apa? Kawan semua. Ke rumah. Serumah. Kawan serumah. Coba. Iya, benar. Kasih tepuk tangan untuk Melis bisa menjawab semuanya. Sudah tidak tegang lagi kan? Oke, saya masuk di materi inti sekarang tentang budaya positif. Dalam konsep inti budaya positif ada beberapa hal yang akan saya bahas nanti, yaitu ada 8 hal. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sama-sama tahu bahwa profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari kurikulum Merdeka yang sekarang ini sudah kita terapkan hampir 90% untuk semua jenjang kelas. Di situ di profil pelajar Pancasila yang pertama adalah adanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Saya langsung ke teori kontrol saja. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Di sini kadang kita selalu menerapkan bahwa guru itu harus selalu mengontrol murid. Padahal kita tidak dapat memaksakan murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, ataupun jikalau mereka melakukannya itu dalam keadaan terpaksa, dan itu pun tidak akan bertahan lama. Intinya tidak bisa berkelanjutan, hanya sesaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita sebagai guru selalu melakukan bagaimana caranya membentuk karakter dengan cara membuat mereka merasa bersalah melakukan kesalahan yang sudah mereka lakukan. Tetapi menggunakan hal tersebut adalah menuju ke identitas gagal seorang murid. Di hati murid itu ada perasaan bahwa saya tidak mampu melakukan itu. Padahal di pemikiran kita sebagai bapak ibu guru dan sekolah itu adalah sesuatu treatment untuk mereka sadar. Padahal itu tidak terjadi pada murid. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif sama dengan membentuk kontrol dalam jangka tertentu. Murid menyadari dan mencoba menolak. Bisa jadi murid menjadi ketergantungan pada pendapat guru. Dalam artian bahwa apabila kita menyuruh misalnya murid itu berbuat baik, dia akan selalu terpaku kepada guru. Apalagi yang harus saya lakukan? Dia tidak mempunyai arah sendiri. Itulah tugas kita sebagai guru nanti untuk menerapkan teori kontrol, yaitu bagaimana murid itu bisa
menuju ke arahnya sendiri dengan arah dan tekadnya sendiri, bukan karena latar belakang apapun itu, baik keluarga maupun gurunya. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering terjadi bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah. Kita sering mendikte anak. Contohkan saja, kita mempunyai 2 anak. Anak pertama itu selalu kita dikte. Anak kedua selalu menang. Itulah yang sering paradigma saya lihat di rumah. Itu salah. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Dan sebuah hubungan itu akan rusak dengan adanya pemaksaan. Baik itu pemaksaan yang bersifat positif, bahkan itu yang negatif. Ini adalah teori kontrol yang sudah saya jelaskan. Ini saya dapatkan di modul 1.4, yaitu ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, di stimulus respon atau yang sering terjadi bahwa kebutuhan kita sama. Kita menganggap apa kebutuhan kita itulah kebutuhan murid kita, padahal salah. Kebutuhan kita itu selalu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Misalnya kalau tarawih memang harus tujuannya sama, padahal itu tidak sama. Gambaran kita berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita, seperti yang saya jelaskan tadi. Bahwa 1 tambah 1 harus sama dengan 2. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan kita yang harus dipahami, tetapi kita memahami orang lain atau pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita lupa, mereka berbuat seperti itu pasti ada landasan atau pasti ada alasan. Karena seperti yang dijelaskan di teori kontrol, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Karena kita tidak tahu tujuan yang dilakukan oleh si A atau si pelaku, maka kita menganggap bahwa sesuatu yang dilakukan adalah kesalahan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Tetapi di teori kontrol tidak ada yang bisa mengontrol saya kecuali saya sendiri. Kontrol dari orang lain itu hanya bersifat sementara dan memaksa biasanya. Yang lanjut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita sering memaksa kalau kita sudah membujuk tidak berhasil, itu pasti terjadi. Sedangkan teori kontrol itu kita harus berkolaborasi, tidak memaksa tetapi kita berjalan bersama-sama. Itulah teori kontrolnya. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di teori di stimulus respon ada sistemnya bahwa kita melakukan sesuatu kalau tidak kita menang, berarti kita kalah. Sedangkan di teori kontrol adalah kita sama-sama menang. Karena apa? Karena kita mencapai tujuan yang kita inginkan walaupun jalannya berbeda. Itu Bapak Ibu sedikit tentang teori dan kontrol. Nah, yang jelaskan sedikit tentang disiplin positif. Sebelum Tiang jelaskan, mungkin Bapak Ibu ada memiliki pandangan lain selain yang sudah saya tampilkan di slide. Tiang minta beberapa mungkin apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu setelah mendengar namanya disiplin positif. Siapa yang ingin sedikit menjelaskan gitu, apa sih yang terbenak di pemikiran Bapak Ibu guru setelah mendengar disiplin positif seperti itu? Silakan Pak Sindu. Baik, terima kasih kepada Lullah atas kematiannya. Di sini disiplin positif yang telah dipaparkan di depan, mungkin dari opini saya, disiplin positif itu adalah bagaimana membangun motivasi dari diri siswa sendiri untuk meyakini apa yang mereka telah sepakati bersama dan akan dilakukan. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sindu untuk pernyataannya. Ya, benar sekali bahwa disiplin positif itu adalah suatu keyakinan atau motivasi intrinsik dari dalam diri murid bahwa mereka itu tidak perlu lagi dikontrol oleh orang lain dalam melakukan sesuatu. Itulah sebenarnya disiplin positif. Seringkali saya sebelum mengikuti CGP, saya berpikiran bahwa disiplin positif itu pasti suatu
aturan yang dijalankan oleh siswa, itulah disiplin kalau menurut saya sebelum saya mengikuti CGP. Tetapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak di sini, saya terbuka pikiran saya, bahwa disiplin di sini itu artinya saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Saya tidak perlu lagi dikontrol oleh orang lain untuk melakukan kewajiban saya. Misalnya, maaf Niki, Bapak Ibu guru, tidak perlu lagi dikontrol oleh kepala sekolah, kamu harus membuat media pembelajaran, kamu harus membuat modul pembelajaran. Tetapi kalau saya sudah menerapkan disiplin positif dalam diri saya sadar kewajiban saya apa. Tidak perlu lagi istilahnya CCTV di sekolah. Dalam artinya CCTV-nya kepala sekolah, bukan CCTV yang ada di ruangan itu. Ya. CCTV itu nggak perlu lagi, karena saya sadar saya itu guru, tugas saya apa. Itulah disiplin positif. Sedikit yang jelaskan di sini, tujuan dari disiplin positif itu bagi murid adalah untuk membantu murid mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam kehidupan mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, yaitu tanpa adanya hukuman atau intimidasi seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama yang harus dimiliki adalah disiplin yang kuat dalam diri murid. Kenapa di Menteri Pendidikan kita selalu menggaungkan bahwa murid itu merdeka? Merdeka bukan berarti mereka bebas. Artinya mereka bebas dari kontrol gurunya, karena mereka sudah tahu arah kemana akan mereka tuju dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Itu Bapak Guru ya. Sebelum yang lanjut mungkin ada pertanyaan atau bisa yang lanjutkan dulu. Lanjut ya. Di sini saya akan lanjutkan tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah suatu nilai yang disepakati bersama, lepas dari itu suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kalau nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila, seperti yang sudah kita tahu, bahwa yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Ini adalah nilai kebajikan kita. Kalau dari Evo Primary Years Program atau FYP, yaitu toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, simpati, empati, keingintahuan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Inilah yang nanti akan menjadi patokan ketika Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas. Ini harus ada. Ini harus ada dalam pembuatan keyakinan kelas. Nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana tahap dalam pembuatan keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang atau merasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Ini bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, dan kesenangan. Saya lanjutkan ke motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi 2, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ini yang saya jelaskan tadi, yaitu motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang murid itu melakukan perintah itu atas motivasi ekstrinsik, yaitu mereka agar tidak merasakan ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang kita melakukan sesuatu, biar kita terlihat bagus, itu pasti ingin penghargaan dari orang lain. Penghargaan tidak hanya dalam bentuk barang, tetapi bisa juga dalam bentuk pujian. Yang selanjutnya adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa seseorang melakukan sesuatu itu seharusnya dari motivasi intrinsik, bukan karena apa dan mengapa, tetapi mereka melakukan sesuatu dengan sadar penuh, saya melakukan itu dengan tujuan apa ya. Nah, ini adalah budaya positif, inti dari materi saya hari ini, yaitu budaya positif itu ada dua identitas. Yang pertama identitas gagal seorang murid, dan yang kedua adalah identitas sukses. Jikalau kita melakukan hukuman, yang kita secara tidak langsung lakukan ke murid adalah membentuk identitas gagal pada murid. Sedangkan kalau kita melakukan disiplin dengan konsekuensi atau menerapkan konsekuensi dan restitusi, kita secara langsung membentuk siswa pada identitas sukses. Saya jelaskan sedikit. Di identitas gagal itu akan menyebabkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi pada murid. Walaupun mereka tidak mengutarakan, tetapi jauh di lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka akan memiliki pengalaman negatif pada guru-guru yang melakukan hukuman. Yang kedua, tidak nyaman murid atau anak untuk menjangka waktu panjang. Karena kalau hukuman itu terjadi terus-menerus, mereka akan merasa down. Mereka merasa tidak akan bisa melakukan apa-apa. Itulah identitas gagal. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Siapa korban di sini? Mereka tidak akan mendapatkan rasa keadilan bagi diri mereka sendiri. Sedangkan bagi guru, mereka itu sudah hadir. Karena muridnya melakukan kesalahan, harus ada hukuman. Itu yang sering kita pikirkan. Padahal itu salah. Yang selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Mereka akan memiliki kenangan yang jauh, walaupun mereka sampai tua akan ingat. Tidak, saya sedikit sharing pengalaman. Dulu saya pernah di SD itu ditinggal pada saat lomba sama guru olahraga saya. Sampai saat ini saya ingat itu. Itulah pengalaman negatif yang tidak bisa saya lupakan. Itulah mengapa di sini saya mengajak teman-teman semua untuk kalau bisa atau meminimalkan hukuman kepada murid, biar tidak mereka memiliki kenangan negatif terhadap guru-guru mereka. Padahal niat kita baik, tetapi karena kita melakukan hukuman, jadinya niat kita itu tidak akan terlihat di mata murid. Yang terlihat, wah ibu-ibu serang hukum gitu. Ini kita ginikan saja. Kita bersama-sama merubah sedikit pemikiran kita. Kita lanjutkan di konsekuensi. Dalam penerapan konsekuensi, yaitu kita akan memunculkan identitas sukses pada murid. Yang pertama, sesuatu harus jadi. Misalnya, kalau mereka telat pelajaran olahraga, konsekuensi apa yang harus kita berikan kepada mereka? Apa Bapak Ibu Guru? Kalau mereka telat di pelajaran olahraga, apa konsekuensi apa yang harus kita berikan kepada mereka? Lari ke lapangan. Itu bagus, itulah konsekuensi. Kalau misalnya jam olahraga telat, dikasih hukuman menulis, itu kan tidak nyambung. Jadi itu bukan konsekuensi, tetapi hukuman bagi mereka. Konsekuensi itu artinya apa kesalahan mereka selaras dengan apa yang akan kita berikan ke mereka. Nih, misalnya di pelajaran mereka telat, nanti jam istirahat mereka jangan dikasih istirahat, itulah konsekuensi. Jangan mereka telat masuk ke kelas dikasih hukuman push up, keliling lapangan sampai pingsan, terus belajar dari itu ya Bapak Ibu Guru. Korban bisa diabaikan. Kalau jika kita memberikan konsekuensi, sedikit tidaknya mereka sadar, oh itu kesalahan saya patut mendapatkan itu. Kalau seperti yang saya bilang tadi, telat olahraga hukumannya itu menulis kan senyambung, jadinya mereka tadi lagi telat olahraga hukumannya menulis seperti itu ya. Jadinya korban merasa mendapatkan keadilan dari sini. Yang percepat saja untuk direstitusi, ini adalah jalan yang paling bagus yang harus kita pilih, yaitu restitusi. Restitusi merupakan pilihan, yaitu sebagai kontrol kita sebagai seorang guru.
Dalam restitusi yaitu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti. Yang terakhir murid mendapatkan penguatan. Ini akan saya jelaskan nanti di terakhir dengan saya memberikan kasus kepada Bapak Ibu guru. Penghargaan. Apakah Bapak Ibu guru sering memberikan penghargaan kepada murid? Sering. Itu tidak boleh dilakukan. Penghargaan ataupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa? Jika kita memberikan penghargaan, ada murid yang tidak mendapatkan itu. Jadinya murid yang tidak mendapatkan tidak akan, kalau di benak kita kan dapatkan, dia berlomba-lomba melakukan itu. Kadang seperti yang saya jelaskan tadi, ada murid yang memang ngokoh-ngokohan gitu. Nah dia mumpung semaan gitu. Jadinya mereka tidak belajar, rusak semuanya gitu. Kemudian dengan penghargaan misalnya yang pintar selalu dapat, jadinya dia itu mungkin tidak optimis jadinya ya. Tetapi dia melakukan itu hanya untuk ini saja, untuk penghargaan saja, bukan untuk tujuan ke dia. Jadinya tidak akan berjangka panjang. Soal penghargaan ya sudah selesai gitu. Ya, penghargaan memiliki dampak yang kurang baik. Yang pertama, penghargaan tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Bisa jadi murid yang dapat penghargaan ya kan sama murid yang tidak dapat penghargaan. Ya. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitasnya seperti saya jelaskan tadi. Murid ada ngaku-ngakuan aja mati langsung kreativitasnya gitu. Mumpung si manja dia ujang-ujang gitu. Ya, yang terakhir penghargaan sama dengan hukuman. Nah, di sini dari apa yang saya jelaskan di teori kontrol itu nyambungnya ke 5 posisi kontrol. Yaitu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, kedua sebagai teman, ketiga sebagai manajer, keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah pembuat merasa bersalah. Di sini ada video yang akan tayangkan tentang 5 posisi kontrol. Bisa terdengar ya? Kalau tidak bisa terdengar saya skip saja. Itu sama dengan yang saya jelaskan tadi dengan 5 posisi kontrol tadi. Bisa terdengar ya? Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik yang dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Gosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nabil yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum ya teman-teman.
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan itu adalah sedikit yang tayangan video di mana itu yang biasanya kita lakukan ke murid-murid kita. Dan seperti yang jelaskan itu salah. Mari kita sekarang berbenah. Kita melakukan sesuatu yang kecil tetapi berdampak besar buat mereka. Kita lanjutkan. Nah, tadi ada di posisi kontrol. Kalau kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara berhala bendera, posisi kontrol apa yang kira-kira akan Bapak Ibu guru ambil? Kira-kira posisi kontrol apa yang akan diambil? Iya, tayangan begini. Tolong bagikan Bu. salam bahagia ibu dan bapak guru yang baik. Dalam penerapan disiplin Sambil videonya yang tayangkan, Bapak Ibu bisa menuliskan ketika ada siswa yang tidak lengkap menggunakan atribut, posisi kontrol apa yang Bapak Ibu akan ambil. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayun Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah salam bahagia ibu dan bapak guru yang baik. Dalam Ada 5 ya, sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Kira-kira yang mana akan Bapak Ibu ambil ketika melihat siswa itu tidak memakai atribut lengkap? Iya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Ini yang dilakukan sebagai teman. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada hal tertentu. Di sini, guru absen. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolahnya dulu. iya, betul. Sekarang sudah jam 7. Nah, ini kira-kira apa posisi kontrolnya? Konsekuensinya jika terlambat lagi. Saya harus tinggal kelas pas jam Itu istirahat pemantau ya. selama 20 menit. Next. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Naren,
Ini posisi apa teman-teman? Selamat pagi kalian. Apa kira-kira? Saya teman Pak. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Ya benar. Ini yang terakhir selaku manajer kontrol kita. Saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Yang sekarang saja nih karena saat yang minta. Kira-kira bisa bantu mengingat. Mudah-mudahan posisi kontrol yang Bapak Ibu guru pilih adalah teman atau manajer. Karena itu adalah posisi kontrol yang paling baik kita lakukan di sekolah. Jika kita menerapkan 5 posisi kontrol sebagai penghukum, kita akan menyuruh mereka berlari di lapangan 2 putaran. Ketika ada siswa yang menggunakan atribut saat upacara tidak lengkap, itu kita sebagai penghukum pasti menyuruh mereka lari. Jadinya tidak ada hubungan antara atribut tidak lengkap dengan lari. Itu hukuman. Kalau posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita akan mengatakan sesuatu. Sudah berapa kali diberitahu kenapa kamu selalu kecewakan ibu. Ada kata membuat kecewa ibu, itu mereka akan merasa bersalah. Kalau posisi kontrol kita sebagai teman, kata-kata yang ibu bapak guru akan katakan, ayo dong ikuti aturan sekolah, yang sudah tidak apa-apa, lain kali tolong jangan diulangi lagi ya. Sebagai teman. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Kata-kata yang akan keluar pasti begini. Pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Beli atribut upacara jangan diulangi lagi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau konsekuensi kesalahannya A, konsekuensinya harus A. Karena mereka tidak menggunakan atribut, otomatis harus B. Itulah konsekuensi. Dan yang terakhir yang paling bagus adalah manajer. Dalam posisi manajer, kita sebagai guru itu menanyakan mereka tentang keyakinan apa yang sudah mereka sepakati. Itulah fungsi kenapa seorang guru harus membuat keyakinan kelas. Itu adalah untuk mengontrol mereka agar ketika melakukan sesuatu yang salah, mereka tidak merasa bersalah, tetapi bisa memperbaiki kesalahan mereka. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu untuk posisi kontrol? Bu, Ya. begini Bu, bagaimana cara menerapkan? Tadi kan ada 5 posisi kontrol. Jadi coba berikan contoh Bu, bagaimana cara kita menerapkan dalam posisi manajer sebagai seorang guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nara. Untuk posisi kontrol sebagai seorang manajer, nanti terakhir akan saya jelaskan di kasus. Itu saya jelaskan langsung nanti Bapak Ibu yang praktek. Biar penjelasan saya tidak ngambang, tetapi Bapak Ibu langsung terlibat dengan itu dan mengerti ini mas. Jadi itu saya skip Bu Nara ya untuk contoh di posisi kontrol sebagai manajer. Ada lagi? Bisa yang lanjutkan nih. Dalam posisi kontrol apakah aku? Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ini posisi kontrol apa? Buat merasa bersalah. Benar nih. Lanjut. Yang keyakinan kelas yang sekarang. Keyakinan kelas, kadang kita menyamakan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Padahal itu beda. Keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ada kira-kira Bapak Ibu guru yang tahu kenapa bisa beda antara keyakinan dan peraturan kelas itu? Ya, Kalau menurut saya, peraturan kelas itu adalah sesuatu yang dibuat, mungkin tidak bisa disepakati, tidak berasal dari dalam diri sendiri. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri sendiri.
sehingga nantinya dapat dilaksanakan apa yang diyakini itu akan dilaksanakan. Terima kasih Bu. Sangat benar sekali. Bahwa keyakinan kelas itu, coba next. Di sini keyakinan kelas itu memiliki prinsip dan nilai bersama yang dianut. Dalam kata lain, bahwa keyakinan kelas itu dibuat oleh murid, bukan oleh guru. Keyakinan kelas itu dibuat oleh murid dan guru dan diyakini secara bersama-sama untuk memandu perilaku dan interaksi antara murid dan guru. Jadi, ketika murid kita melakukan suatu kesalahan, kita menanyakan tentang keyakinan kelas, mereka akan tahu, akan merasa bahwa mereka itu ikut andil dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya bersifat memaksa, ada hukuman yang akan diterapkan di sana dan dibuat oleh guru itu sendiri. Murid tidak merasa terlibat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dalam pembentukan keyakinan kelas ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah murid diminta menuliskan kelas impian mereka. Dalam seperti yang tadi saya berikan ke Bapak Ibu, menuliskan dulu, kemudian guru membahas kelas impian yang sudah dituliskan oleh murid. Kelas impian itu akan ditempel nanti di depan seperti ini, menggunakan ini, tasnya ini, kemudian ditempel di depan. Kemudian kita selaku guru dan murid bersama-sama memilih keyakinan kelas yang akan disepakati. Misalnya seperti tiang ada murid 22. Tidak mungkin kita membuat kesepakatan kelas jumlahnya 22. Jadi kita mengkategorikan yang mana yang hampir sama. Misalnya menghargai, menghormati itu kan masuknya ke ranah yang mana. Tetapi mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Kemudian mengubah keyakinan kelas itu menjadi kalimat positif. Tidak ada atau tidak boleh dalam keyakinan kelas itu menuliskan kata negatif yang contohkan. Misalnya murid tidak boleh telat masuk kelas, itu kalimat negatif. Kita harus mengubahnya ke kalimat positif, jadinya datang tepat waktu, lebih bagus. Oke. Jadi keyakinan yang sudah kita pilih itu kemudian kita tuangkan ke kalimat positif, baru nanti akan kita sepakati bersama. Jangan gurunya yang meminta, ya harus gitu. Jangan. Murid dilibatkan, karena mereka dia merasa membuat. Kemudian yang selanjutnya keyakinan kelas dibuat dalam bentuk poster. Setelah keyakinan kelas itu dipilih, dirancang, disepakati, tuangkanlah dalam bentuk poster agar bisa dilihat oleh murid. Karena murid kita itu kan sering lupa, jangan kan murid kita, guru aja sering lupa ya. Biar sebagai penanda oleh murid dan kita sebagai gurunya, oh ini harus dilakukan seperti itu. Dan yang terakhir, poster itu ditempel di dinding kelas yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Ada pertanyaan dulu untuk keyakinan kelasnya? Sudah bisa yang diingatkan lagi satu, bahwa pembentukan keyakinan kelas ini tidak monoton. Artinya bisa dirubah sewaktu-waktu berdasarkan situasi dan kondisi di kelas. Jangan saklek istilahnya, oh keyakinan kelas ini harus berlaku 1 tahun, jangan. Bisa dirubah gitu. Ini adalah sedikit dokumentasi saya ketika membuat keyakinan kelas. Anak-anak menuliskan di gambar tengah, kemudian mereka menempelkan. Sebelumnya saya mensosialisasikan dulu kelas impian mereka seperti apa. Kan nggak mungkin saya ujung-ujung nyuruh mereka menulis langsung kan, karena kita ada di posisi mengajar anak SD. Kemudian setelah itu mereka yang saya tugaskan untuk membuat keyakinan kelasnya. Saya hanya memandu dan membimbing mereka. Setelah mereka membuat, kemudian mereka menandatangani, istilahnya membuat kesepakatan, dan kemudian ditempel di kelas. Ini posternya. Walaupun tidak begitu bagus, yang penting ada hasil kreasi dari anak-anak. Ini sedikit saja.
Yang lanjut ke segitiga restitusi. Nah, ini adalah PR yang belum saya jawab dari Bu Nara. Posisi kontrol kita sebagai manajer itu harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian kita menanyakan keyakinannya. Lanjut ke validasi tindakan yang sah. Ini ada sedikit video tentang segitiga restitusi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang menerapkan pembelajaran sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Bisa kedengaran nih? Restitusi merupakan merupakan pendidikan yang berlandaskan pada teori kontrol mutu di Indonesia. Segitiga restitusi adalah sebuah proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat itu, posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah orientasi kompetensi, sehingga pengalaman nilai-nilai pendidikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah Ini adalah menstabilkan identitas ya teman-teman. sisi yang ketiga adalah menentukan keyakinan. Akhirnya Bapak Guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru pada posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini contoh ini adalah contoh menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Oh begitu, ya pasti ada kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada spesial itu kamu melakukan apa? Ini adalah validasi tindakan yang salah. Pasti kamu melakukan seperti itu karena itu alasan tertentu. Iyalah, saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harganya itu sesuatu yang penting. Untung kamu tidak bertindak yang menggunakan orang. Hanya menggunakan. Iya pak. Saya masih bersabar. Bagus sekali pak. Saya pasti. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan yang bisa. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Tindakan kamu yang Yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. kira-kira sesuai dengan keyakinan Mas atau prinsip kamu tidak? Jadi keyakinan atau prinsip mana yang belum sesuai dengan keinginan kamu? Kamu meyakini tidak? Ada orang itu penting buat kamu. Iya, ini kita harus saling menghargai. Kamu itu juga keyakinan yang seperti ini. Apabila kita sedang mandi, kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia pak. Dalam menanyakan keyakinan kelas ada kata-kata yang harus kita keluarkan nanti ya.
menanyakan keyakinan apa yang sudah mereka buat dan apa yang sudah mereka langgar. Pada tahap menanyakan keyakinan. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Di sini yang akan jelaskan sedikit dari video itu mungkin kecepatan. Dalam menstabilkan identitas ada pernyataan-pernyataan yang harus kita keluarkan. Yang pertama, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Itu yang kita utarakan untuk murid. Kemudian manusia tidak ada yang sempurna ya. Seperti kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalahnya. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Inilah pernyataan-pernyataan yang harus kita keluarkan pada saat melakukan tahap menstabilkan identitas murid. Lanjut dalam validasi tindakan yang salah. Di sini ada 4 pernyataan yang bisa kita keluarkan, yaitu kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari hari ini. Lanjut, kamu bukan melakukan tanpa suatu tanpa alasan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Dan yang terakhir, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Intinya kita itu menyadarkan mereka kesalahan apa yang mereka lakukan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita bisa ketika murid itu melakukan kesalahan, kita bisa mengeluarkan statement ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadinya mereka ingat karena mereka sudah buat. Kalau guru sendiri yang buat, mereka tidak akan tahu apa keyakinan kelas, isinya lupa. Karena mereka ikut, jadinya mereka ingat. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu bisa kalian Bapak Ibu tanyakan pada saat melakukan keyakinan ya. Nah sekarang yang seperti di awal tadi akan memberikan kasus kepada Bapak Ibu guru. Nanti kasus ini bisa dibaca. Nanti ada 2 orang sebagai pelaku. Ada sebagai guru 1, ada sebagai murid 1, dan ada sebagai observer 1. Nah si observer itu akan yang kasih checklist. Apakah guru itu sudah melakukan segitiga restitusi apa belum? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa dalam segitiga restitusi ada menstabilkan harus apa kata-katanya. Kalau di validasi tindakan salah apa kata-katanya atau pernyataannya, dan di keyakinan kelas. Siap ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, sekarang saya akan bagikan kasus. Di sini ada 3 kasus, mungkin di sini ada 3 kelompok ya. Ini yang kasus B, yang kasus C, maaf, dan yang kasus A. Nanti ada yang jadi guru, ada yang jadi murid. Ini adalah checklist observer. Nanti ada 1 orang yang menjadi observer, yaitu nanti menilai apakah guru itu sudah melakukan segitiga restitusi atau belum. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Yang kasih waktu, silakan itu didiskusikan. Nanti silakan di depan deh. Yang jadi murid 1, kemudian jadi gurunya 1, melakukan dialog. Ya, kita belajar bersama-sama. Ya, Bu Milis. Untuk posisi kontrol yang digunakan bebas. Segitiga restitusi.
ada validasi tindakan, ada menanyakan keyakinan. Pernyataan itu guru pernyataan itu. Jadi manggil saya Ali. Ali. Yang menjadi guru itu nanti akan melakukan segitiga restitusi. Nanti yang menjadi observer harus benar-benar mendengarkan apakah Bapak Ibu guru itu sudah melakukan segitiga restitusi atau belum. Sudah ngerti nggih Bapak Ibu nggih? Dialognya sedikit saja. Sudah Bapak Ibu ya? Boleh. Nanti yang sebagai observer menilai secara objektif nih, bahwa gunanya sudah melakukan menstabilkan identitas. Sudah jelas semua nih? Sudah ya? Sudah ada yang mau maju ke depan? Ya silakan di kelompoknya Bu Melis dan Bu Doni. Kasih tepuk tangan. Sebagai observer silakan duduk di tempat duduknya Bu Eva. Karena akan menceklis nanti apakah sudah melakukan segitiga restitusi atau belum. Silakan Ibu Nga duduk di sini. Untuk biar lebih jelas mau langsung saja. Langsung aja. Kalau sudah dia melakukan checklist, kalau enggak jangan. Oke. Untuk yang lain, ya nanti observer akan menyampaikan hasil observasi dari kasus yang sudah dibawakan, ya. Silakan Bu Melis dan Ciko. Tadi Bu Guru lihat teman-teman Ciko semuanya pada nyapu, terus ada yang pembersihan. Ciko, Bu Guru lihat keluar di kantin makan, kenapa? Saya lapar Bu Guru. Lapar? Bu Guru tahu Ciko itu lapar, ya Bu Guru juga lapar. Yuk makan Bu. Tapi kan belum jam istirahat. Iya Bu Guru, saya minta maaf, saya tahu saya salah Bu Guru. Lo kan tahu Ciko salah. Terus kira-kira Ciko senang nggak melihat teman-temannya bekerja, capek, tapi Ciko keluar sendiri makan. Ciko senang nggak melihatnya? Sebenarnya saya sedih Bu Guru karena saya tidak bisa membantu teman-teman saya, tapi perut saya lapar Bu Guru.
Mau bagaimana Bu Guru? Ya kalau begitu Ciko ingat lagi, kira-kira keyakinan kelas kita yang telah kita bikin itu apa saja? Yang saya ingat Bu Guru, saya harus bekerja bersama teman-teman menyelesaikan tugas yang sudah kita sepakati bersama, seperti tadi tiket misalnya Bu Guru. Tapi saya tidak melakukan itu Bu Guru. Ya betul sekali Ciko. Berarti apakah tadi tindakanmu itu sudah mencerminkan keyakinan kelas yang telah kita buat? Tidak Bu Guru. Ya besok jangan diulangi lagi ya Ciko. Sekarang karena sudah jam istirahat, Ciko panggil teman-temannya untuk istirahat bersama. Baik? Baik, terima kasih Bu Guru. Saya Ya, minta maaf Bu Ciko. Guru. Karena observernya akan memberikan Observasi, hasil observasinya. silakan Ibu. Iya. Hasil observasi yang tadi yang dilakukan guru sama muridnya itu sudah melakukan observasi dengan refleksi segitiga institusi. Yang pertama, membuka percakapan dengan ramah. Kedua, menggali cerita dari sudut pandang murid. Ketiga, menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut. Keempat, menggunakan tahapan pertama dari segitiga institusi, menstabilkan identitas. Kelima, menggunakan tahapan kedua dari segitiga institusi validasi tindakan yang salah. Keenam, menggunakan tahapan ketiga dari segitiga institusi menanyakan keyakinan. Sudah itu menawarkan restitusi pada murid. Selanjutnya menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid. Iya. Terima kasih Bu Hari untuk penjelasan hasil observasinya. Bisa kasih aplaus lagi sekali untuk Potnya Bu Melis. Ya, itu adalah salah satu tindakan yang harus kita lakukan sebagai manajer. Mungkin lagi satu kelompok saja nggih, yang ke depan kita mencari dengan kasus yang lain. Mungkin dari kelompoknya Bu Eva. Ayo silakan Bu Eva. Siapa yang jadi murid? Ayo silakan. Yang jadi observer siapa? Siapa yang jadi observer? Pak putusin dulu. Yes. Kita dulu sini sebentar dulu kita ada yang ingin Ibu bicarakan. Tadi Pak Basti dapat bicara dengan Ibu, katanya kamu dalam pembelajaran Pak Basti terus ke belakang. Ada apa ya Bita? Saya sakit Guru. Sakit apa Bita? Sakit mulus-mulus. Gitu ya? Iya. Kalau begitu kenapa tidak berobat Bita? Kata teman-temannya tadi katanya Pak Basti sudah menyuruh kita untuk ke UKS, tidak mau ke sana. Saya takut sendiri Bu. Takut kan sudah besar. Kamu bisa ke sana minta obat. Ayo katakan yang sebenarnya, ada apa sebenarnya Bita? Apa benar sembelit atau ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Ya Guru, saya tidak mau buat matematika. Oh, jadi itu masalahnya. Baik Bita, Ibu sadar setiap anak pasti pernah melakukan itu. Ibu waktu kecil juga pernah matematika. Wah, takut sekali Ibu, nggak jadi dah ke sekolah. Lebih baik libur aja gitu. Ya, Ibu sadar kalau kamu merasa ketakutan setiap mendapatkan pelajaran matematika. Tapi kamu harus juga selalu mengikuti biar mengetahui apa pembelajaran yang diberikan dengan pasti. Ya, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita yakini? Kalau masih ingat, apa itu salah satunya? Tidak boleh berbohong. Ya, Harus ya,
Ya, kamu harus selalu bersikap positif dan menjadi diri yang terbaik. Jangan lupa itu ya. Baik, Basti. Sekarang apa yang akan kamu lakukan kalau sudah seperti itu? Saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, dan selalu ingat keyakinan kelas yang sudah dibuat di kelas. Baik. Nanti kamu jangan lupa minta maaf kepada Pak Basti. Ya. Terima kasih, Dika. Ya, kita kasih applause untuk Bu Eva dan Bu Agung. Silakan sekarang Bapak Sindu sebagai observer menyampaikan hasil observasi yang sudah dilakukan. Baik, terima kasih. Kami akan membacakan ya poin observasi dari konservator, di mana dari kasus B tersebut sudah menjalankan segitiga restitusi dari beberapa kriteria sebelumnya. Yang pertama adalah membuka percakapan dengan ramah, mungkin belum dilakukan ya. Cuma yang kedua, menggali cerita dan sudut pandang sudah dilakukan. Yang kedua, menggali alasan murid dalam melakukan tindakan tersebut sudah dilakukan. Menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi menstatuskan identitas sudah dilakukan. Menggunakan tahapan kedua dari segitiga restitusi atau validasi tindakan yang salah juga sudah dilakukan. Menggunakan tahapan ketiga dari segitiga restitusi menanyakan keyakinan juga sudah dilakukan. Menawarkan restitusi pada murid juga sudah dilakukan. Dan yang terakhir, menggali tindakan distribusi yang disusulkan oleh murid juga sudah dilakukan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sindu. Applause lagi sekali buat nomornya mereka. Itulah cukup dua saja nih, biar tidak memakan waktu terlalu lama ya. Itulah kasus yang sering terjadi di sekolah, dan itu yang seharusnya kita lakukan sebagai guru dalam mengambil posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Bu Nara itu apa namanya PR saya yang sudah saya jawab tadi. Sekaligus yang melibatkan guru-guru biar mereka juga tahu apa yang harus dilakukan ketika dari kegiatan diseminasi yang saya lakukan pada hari ini. Mungkin sebelum Tia menutup acara, ada sedikit mungkin diskusi yang perlu kita lakukan. Tia serahkan dulu ke moderator. Tia ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua atas waktu dan kesempatannya, karena sudah mempercayai saya untuk memberikan materi pada materi budaya positif ini. Yang serahkan kembali kepada Ibu moderator. Ibu Ilu mengenai budaya positif. Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan dari Bapak Ibu. Silakan yang berikan kesempatan. Baik, terima kasih Bu moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Yang pertama, saya mengapresiasi ya mengenai apa yang telah dipaparkan yang sangat jelas dari Ibu Leslie mengenai berjalannya presentasi hari ini sangat luar biasa ya. Adapun pertanyaan, mungkin saya tidak bertanya, mungkin lebih ke refleksi diri sendiri ya terkait saya sebagai guru. Yang pertama di sini tadi Ibu sudah jelaskan mengenai 3 posisi kontrol yang harus guru gunakan dalam kegiatan pembelajaran mengenai keyakinan kelas. Yang pertama adalah penghubung, yaitu konsekuensi dan segitiga restitusi. Nah, dari ketiga posisi kontrol tersebut, mungkin saya yang lebih sering adalah memang penghubung seperti itu. Karena sebagai guru itu terkadang kita juga bagaimana sih sebenarnya giat-giat kita sebagai guru memposisikan diri agar bisa menjadi di posisi paling bagus itu adalah di segitiga restitusi. Karena tugas guru, mungkin teman-teman yang lain juga banyak tuntutan sebagai guru. Mungkin itu salah satu yang mempengaruhi bagaimana setiap guru itu
paling sering adalah posisi kontrolnya adalah penghukum. Sekarang Tian bertanya bagaimana sih caranya, giat-giat apa yang Tian harus lakukan agar bisa memilih jalur ke segitiga restitusi atau enggak sebagai ya paling pertama itu adalah sebagai segitiga restitusi, yaitu yang pertama. Terus yang kedua, ini yang terakhir adalah apa yang menjadi yang menjadi tolak ukur suatu keyakinan kelas itu sudah berjalan dengan baik. Sekian Bu Lof, terima kasih. Bu Eva langsung tanggapi saja pertanyaan dari Pak Sindu. Pertanyaannya Pak Sindu tadi apa yang harus saya lakukan agar saya selalu senantiasa ada di posisi kontrol sebagai manajer. Perlu kita ingat bahwa kita sebagai seorang guru adalah sebagai contoh untuk murid-murid kita. Kalau kita di sini selalu menggunakan posisi sebagai penghukum, bukan hanya kita tidak mendisiplinkan siswa secara langsung, tetapi kita akan menciptakan identitas gagal di murid. Itulah yang perlu kita ingat sebagai seorang guru. Saya melakukan hukuman berarti saya menjatuhkan identitas gagal ke siswa saya sendiri. Itu yang selalu harus kita jadikan patokan agar kita senantiasa mengolah emosi kita, agar kita senantiasa ada di posisi teman atau di posisi manajer buat mereka. Tetapi tidak semua harus ada di posisi manajer. Ada, karena sekolah itu kan memiliki aturan. Posisi kontrol ini sebagai manajer ini hanya berlaku untuk kesalahan yang tidak bersifat fatal. Itu harus menggunakan posisi sebagai manajer. Tetapi kalau kesalahannya itu fatal, itu tidak akan masuk ke segitiga restitusi, tetapi kita harus melakukan sebagai penghukum. Tindakan kita sebagai penghukum. Posisi kontrol ini dipengaruhi oleh apa yang dilakukan murid itu. Kesalahan apa yang mereka lakukan. Kalau kesalahannya hanya bersifat ringan, posisi kontrol manajer atau teman yang kita ambil. Tetapi kalau masalahnya itu sudah kriminal, itu masuknya ke penghukum. Karena itu sudah masuk melanggar peraturan sekolah, bukan keyakinan kelas lagi. Ada lagi pertanyaan atau hanya cukup sekian saja? Cukup, kalau cukup yang serahkan kembali ke moderator. Baik Bapak Ibu, itu tadi beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan sama Bapak Ibu, dan saya akan menarik kesimpulan, yaitu kita di sini sudah diberikan pembelajaran mengenai budaya positif. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dan kita juga sudah membedah kasus dan sudah diselesaikan dengan baik. Baik Bapak Ibu, demikian tadi diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Ilo. Acara ini akan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Refleksi saya mengenai diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan tadi sama Ibu Ilo, yaitu saya lebih mengetahui 5 posisi kontrol guru, dan saya bisa memilih posisi mana yang akan saya gunakan. Dan juga dalam pemecahan masalah mengenai restitusi, saya juga sudah memahami semua yang sudah disampaikan oleh Ibu Ilo, dan saya bisa memilih dan menyampaikan pada restitusi bagian mana yang bisa saya gunakan dan saya sampaikan kepada siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lo. Jadi di sini saya ingin menyampaikan refleksi terkait dengan diseminasi yang disampaikan oleh Bu Lo. Jadi terkait dengan materi yang Bu Lo sampaikan terkait dengan 5 kontrol guru dan juga segitiga restitusi. Jadi saya mampu nantinya akan saya aplikasikan
bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa dengan berpedoman pada 5 kontrol unit serta segitiga restitusi, serta bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas yang nantinya dapat diyakini dan diaplikasikan oleh murid-murid kita. Terima kasih. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila